Marhaban ya mujahid fi sabilillah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban marhaban ya mujahid fi sabilillah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban marhaban al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban marhaban ya mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Habib Rizik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan membagi ilmunya di rest area KM57. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus DPP FPI, ada juga dari DPD Jawa Barat, ada dari DPD Sumedang, Purwakarta, Karawang, Bogor, Depok. Banyak, saya nggak bisa sebut satu-satu juga, nggak hafal. Terima kasih telah menghadiri acara tablik di rest area KM57. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mengadakan acara ini setiap bulan. Mungkin setiap bulan juga pengisinya ganti-ganti. Alhamdulillah Habib bisa mengisi bulan ini. Kalau tiap bulan juga saya senang gitu. Kalau bisa setiap bulan, alhamdulillah. Saya mau menyampaikan permohonan maaf dulu nih. Karena waktu diundang Habib untuk acara nikahan saya nggak bisa hadir. Kebetulan pada saat itu 17 Agustus hari Minggu itu saya mau ikut gerak jalan tauhid. Pada saat gerak jalan tauhid anak masuk rumah sakit, hari Seninnya juga masuk rumah sakit lagi yang gede. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menghadiri undangan untuk pernikahan anaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya Habib. Dan saya senang juga di sini. Biasanya kalau Habib Rizik yang ngisi, ibu-ibunya sedikit. Sekarang ibu-ibunya alhamdulillah banyak. Tapi nanti bulan depan ada Mama Dede, bapak-bapaknya sedikit. Ibu-ibunya yang banyak mau curhat. Jadi saya sekarang ramai sekali, walaupun katanya di Karawang lagi ada demo, tapi di sini tetap ramai gitu ya. Saya senang juga ada bapak-bapak polisi pada ikut, ada 2 anak ikut acara, wah juga ngeliatnya. Karena kalau Ustaz lain agak jarang, kalau Habib Rizik datang rutin datang gitu, jadi wah senang pada ikut pengajian. Mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Widi. Alhamdulillah beliau terus mendorong supaya Masjid At-Taubah Rest Area KM57 ini yang dakwahnya adalah dai-dai yang terang-terangan, yang terbuka, yang jelas, yang belak-belakan. Maka itu alhamdulillah semua juru dakwah FPI bagian besar sudah masuk Masjid At-Taubah ini. Dari Kiai Haji Sobri Lubis, kemudian Kiai Haji Ja'far Siddiq tadi, kemudian Habib Hanif sudah jadi khutbah di kita. Alhamdulillah gak ada yang ngantuk, dahsyat sekali. Subhanallah. Baik ikhwah, mohon didoakan supaya rest area KM57 berkah terus. Ayo kita sama-sama supaya waktunya panjang kita ngaji bersama guru kita. Ya, ada Habib Muhammad Rizik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Alhamdulillahil Ghaffaris Sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimahullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, segenap kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan terima kasih yang besar kita sampaikan kepada segenap pengurus penanggung jawab daripada Masjid di rest area kilometer 57, khususnya Haji Widi, Suradi, Ustaz Abdul Basir dan yang lainnya, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahu. Begitu juga kepada para habaib, para kiai yang hadir bersama kita di tempat ini. Samping saya ada Habib Syaki Al-Aidarus, beliau seorang dai, ustaz, guru yang tinggal di Padalarang, Bandung. Itu juga di sini adalah Habib Salim Al-Attas. Beliau adalah ketua tanfidhi daripada DPW FPI Bekasi. Kemudian di sini juga ada Habib Hani, dai muda kita yang tadi menjadi khatib Jumat dan memimpin kita baca sholawat. Dan masih ada yang lain tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya juga lihat di belakang sana ada jamaah pimpinan daripada Pondok Pesantren Al Muhajirin Cigarang. Ada Haji Dalim, ada Haji Agus Ibrahim. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini bersama para habaib, para kiai ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya tidak ingin membuang waktu, membuang kesempatan. Pada kesempatan ini langsung saja saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat aktual dan faktual, di mana saat ini di tanah air Indonesia sedang gegap gempita orang membicarakan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara. Polemik muncul, aneka ragam penafsiran dan definisi baik secara etimologi maupun terminologi mulai dilontarkan di mana-mana tentang Islam Nusantara. Di kalangan orang awam
biasanya istilah Islam Nusantara disederhanakan, maknanya menjadi Islam di Nusantara. Kemudian meningkat di kalangan santri, pelajar dan mahasiswa, mulai diopinikan Islam Nusantara itu merujuk kepada kaidah bahasa Arab mudhaf dan mudhaf ilaih, sehingga maknanya pertama, Islam Nusantara maksudnya adalah Islam yang mewarnai Nusantara atau bagian daripada Nusantara yang majemuk. Yang kedua, maksudnya Islam Nusantara, Islam milik Nusantara, sehingga dikesankan Islam Nusantara itu tidak ada persoalan, hanya sebuah istilah. Kemudian naik lagi di jenjang para kiai, para dai, Islam Nusantara diartikan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian di kalangan akademisi, kalangan dosen, di kampus-kampus, sampai di eksekutif, sampai presiden dalam pidatonya menyatakan Islam kita adalah Islam Nusantara, yaitu Islam yang santun, Islam yang lembut, Islam yang kompromis, Islam yang biologis, Islam yang menghargai pendapat orang lain, Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apa betul yang dimaksud dengan Islam Nusantara sesederhana itu? Jawabnya, andai kata betul, maka tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu dipolemikkan. Karena andai kata betul yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, Islam yang mewarnai Nusantara, Islam yang menjadi milik daripada masyarakat di kawasan Nusantara, Islam yang tolera, damai, sejuk, dan seterusnya, no problem. Itu tidak akan menimbulkan penolakan, tidak akan, yaitu mengundang reaksi keras dari kalangan umat Islam. Sudah. Nah, untuk kita mengetahui apa betul yang dimaksud Islam Nusantara macam itu, sebab saat ini yang paling getol mengkampanyekan Islam Nusantara justru tokoh-tokoh liberal. Ada apa? Kalau yang menggelontorkan Islam Nusantara itu adalah para kiai, para santri pondok pesantren aswaja, kita nggak curiga. Kalau yang menggelontorkan Islam Nusantara itu murni lahir dari pesantren, murni lahir dari kiai-kiai salafiyah yang istiqomah, yang kita kenal lurus dan benar akidahnya, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena kita yakin para kiai tadi punya maksud dan tujuan yang baik. Tapi manakala ini keluar dari mulut liberal, manakala ini keluar dari tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal sering melakukan korupsi dalil, manipulasi hujah, memutarbalikan ayat dan hadis, maka umat Islam wajib untuk waspada. Maka saya katakan begitu, hati-hati. Iblis tetap iblis. Jangan sekali-kali percaya dengan iblis walaupun berkata manis. Karena yang namanya iblis tetap iblis, targetnya adalah bagaimana menyesatkan anak manusia sampai habis. Jangan sekali-kali pernah percaya dengan setan, walaupun setan itu bicara tentang iman dan ihsan. Sebab setan tetap setan, targetnya adalah menyesatkan anak manusia sampai akhir zaman. Jadi saudara, siapa yang bicara, siapa yang menggelontorkan,
Ini patut untuk menjadi perhatian. Jangan tertipu, sudah. Saya kasih contoh. Manakala Allah berfirman dalam Al-Quran, inil hukmu lillah, bahwa hukum itu hanya bagi Allah. Dan manakala ayat ini dikupas oleh ulama-ulama aswaja, tidak ada masalah. Tapi begitu ayat tersebut dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk membenarkan pembangkangan mereka terhadap Sayyidina Ali, mereka tidak mau taat sebagai kepada khalifah dengan alasan inil hukmu lillah, hukum itu hanya bagi Allah, Sayyidina Ali tidak berhak untuk menetapkan hukum. Apa jawab Sayyidina Ali? Kalimat haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya bagus, hak, tapi tujuannya batil. Jadi ada kalimat yang bagus diucapkan oleh orang yang bagus, tujuannya bagus. Tapi ada kalimat yang bagus diperalat oleh orang yang tidak bagus untuk tujuan yang tidak bagus. Islam Nusantara bagus, indah. Hal itu diucapkan oleh kiai yang istiqamah, lahir dari pesantren-pesantren aswaja. Saya yakin maksud dan tujuannya baik, sudah. Tapi kalau itu keluar dari tokoh-tokoh liberal, jogja gembita para tokoh liberal memperjuangkannya, saudara, mati-matian. Hati-hati, wajib umat Islam untuk waspada akidah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Sekarang mari kita lihat, sudah, orang-orang yang berteriak daripada Islam Nusantara ini, buka file mereka, baca buku-buku karangan mereka, dengerin ceramah-ceramah mereka di YouTube, saudara. Bukan untuk kita belajar dari mereka, tapi cari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kampanyekan, saudara. Satu, apa mereka bilang? Mereka bilang Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang, bukan agama asli bangsa Indonesia. Islam itu tidak pribumi, saudara. Jadi mereka menganggap Islam itu agama pendatang. Islam itu bukan agama pribumi. Islam itu bukan agama asli bangsa Indonesia. Tujuan kalimat ini untuk mengecilkan Islam. Dan wajib kita jawab, sudah. Siapa bilang Islam itu pendatang? Siapa bilang Islam itu bukan pribumi? Jadi maksud mereka Islam itu mendatang dari Arab. Jadi pendatang itu pendatang Arab itu. Itu bukan agama nenek moyang kita. Jawab jangan. Jawab jangan. Mau tahu jawabannya? Betul? Islam itu adalah dinun samawiyun. Islam itu adalah agama langit. Siapa yang menurunkan? Allah. Jadi Islam itu bukan datang dari Arab, ngawur ente. Islam itu datang dari langit, diturunkan oleh Allah ke tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh umat manusia. Betul? Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Apa kata Allah kepada Nabi? Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, illa melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, tapi untuk seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhira, kami utus engkau sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sudah, ini firman Allah. Disangkanya kalau begitu Islam dari Arab atau dari langit? Jawaban Allah, dari Arab atau dari langit? Siapa yang menurunkan? Allah. Islam dari bangsa Arab atau dari Allah? Islam dari bangsa Arab atau dari Allah? Dari Allah. Sekarang saya mau tanya, yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang punya bumi siapa? Allah. Nah, jadi saudara,
karena Islam diturunkan oleh Allah dan Allah yang punya bumi, maka di mana saja Islam didatangkan oleh Allah, Islam akan selalu menjadi pribumi. Islam tidak akan pernah menjadi pendatang. Bagaimana Islam bisa dikatakan pendatang? Yang menurunkan Islam itu yang punya bumi. Kita ini semua pendatang, saudara, bukan Islam yang pendatang. Jangan lupa, saudara, bumi ciptaan Allah, bumi milik Allah, saudara. Islam datang dari Allah. Di mana saja Islam itu berada, mau di Arab, mau di Cina, mau di India, saudara, mau di Indonesia sekalipun, Islam tetap pribumi. Islam tidak akan pernah jadi pendatang. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Makanya orang liberal itu gobloknya kelihatan. Kok ngomong pendatang? Kalau buminya Islam pendatang. Kalau bangsa Arab ke Indonesia pendatang, benar. Bangsa Arab yang pendatang, bukan Islam. Kalau Islam yang pendatang, lu ngaji di kandang kebo. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Masa prinsip itu yang kedua. Apa kata mereka? Karena Islam itu pendatang dari Arab, maka di Indonesia Islam harus bisa beradaptasi dengan budaya Nusantara. Oleh karena itu Islam harus menerima untuk dipribumisasi, di-Indonesiakan, dinusantarakan. Sebab kalau Islam tidak dipribumisasi, maka Islam akan tetap menjadi sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya mudah. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesia kan? Berarti Islam di Cina mesti di Cina kan? Berarti Islam di Barat mesti di Barat kan? Berarti Islam di Eropa mesti di Eropa kan? Berarti Islam di India mesti di India kan? Bisa-bisa kita besok ada Islam di Korea. Kacau tidak? Kacau tidak? Tatkala Nabi diutus oleh Allah ke tengah bangsa Arab, misi Nabi, saudara, bukan untuk mengarahkan Islam. Catat baik-baik, saudara. Misi Nabi, saudara, bukan untuk mengarahkan Islam, tapi misi Nabi adalah untuk mengislamkan Arab dan mengislamkan seluruh umat manusia. Betul? Tidak ada Nabi bawa mengarahkan Islam, tidak ada, saudara. Justru bangsa Arab diislamkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Itu misi Nabi. Kayak misi Nabi mengislamkan Arab, mengislamkan Persia, mengislamkan India, mengislamkan Eropa, mengislamkan Afrika, mengislamkan Amerika, mengislamkan Indonesia, mengislamkan seluruh dunia. Jadi jangan dibalik. Bukan Islam yang mesti di-Indonesiakan, Indonesia yang harus di-Islamkan. Bukan Islam yang mesti di-Nusantarakan, Nusantara yang mesti di-Islamkan. Saudara, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kelihatannya liberal, tapi kelihatan domoknya, saudara. Akan kelihatan gobloknya. Anak aduh, Islam mesti Indonesia kan kepala hukumnya, mulut tuh menggigong. Kira-kira jelas ya? Paham tidak? Jadi waktu Nabi diutus di tengah bangsa Arab, saya tanya, tugas Nabi mengarahkan Islam atau mengislamkan Arab? Mengarahkan Islam atau mengislamkan Arab? Mengislamkan Arab, bukan mengarahkan Islam. Nggak ada itu Arabisasi Islam, sudah. Yang ada adalah Islamisasi Arab, Islamisasi seluruh dunia. Kemudian sampai sini, lalu selanjutnya apa kata mereka? Kata mereka, tolak Arabisasi dalam Islam, ambil Islamnya, buang budaya
benar liberal sudah. Ambil Islamnya, buang Arabnya sudah. Mereka bilang, bangsa Indonesia, kenapa kalian mau diarabkan? Mengapain kalian diarabisasi? Jangan mau. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Oleh karena itu, satu, saudara, umat Islam Indonesia perlu mengadaptasi diri dengan budayanya sendiri. Kalau Muslim dengan Muslim ketemu, kenapa mesti pakai Assalamualaikum? Assalamualaikum itu budaya Arab, itu bahasa Arab, itu adat Arab, itu tradisi Arab. Ganti dengan bahasa kita, ganti dengan budaya kita, sebut saja salam sejahtera. Mas Radi, salam sejahtera. Habibie, salam sejahtera. Habis salam sejahtera. Jangan pakai Assalamualaikum. Itu budaya Arab. Mengapain kita diarabkan? Kalau kita pakai Assalamualaikum, berarti kita dijajah oleh Arab, dikuasai oleh Arab, diperbudak sama Arab. Jangan-jangan orang awam bener juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini orang-orang liberal mestinya kalau mau ngomong mikir dulu. Habis mikir baru ngomong. Makanya bahkan Allah katakan di atas, mulut di bawah. Kenapa di atas, mulut di bawah? Supaya orang mikir dulu baru ngomong. Tapi kalau orang ngomong dulu baru mikir, berarti orang kayak didengkul. Habis ngomong, dengkulnya mikir. Hanya goblok terus. Kira-kira jelas ya? Mikir, sebelum kamu mikir, kenapa sih kita pakai Assalamualaikum? Apa betul Assalamualaikum itu budaya Arab? Kita tidak sama Arab. Tunggu dulu, periksa dulu. Begitu kita buka sejarah Islam, saudara, ternyata itu masyarakat Arab sebelum Nabi diputus menjadi Rasul, itu salam di antara mereka bunyinya wassalaha. Gak ada yang bilang Assalamualaikum, saudara. Wassalaha, kayak kita selamat pagi, pagi yang cerah. Gitu, saudara, wassalaha, pagi yang cerah. Saudara, gak ada Abu Jahal ketemu Abu Lahab Assalamualaikum, gak ada. Gak ada, saudara. Abu Jahal ketemu Abu Lahab wasobaha. Seluruh masyarakat Arab ketika itu salam pertemuan mereka adalah wasobaha. Gak ada yang menggunakan Assalamualaikum, saudara. Begitu Nabi diutus menjadi Rasul, saudara, Nabi mengajarkan kepada umatnya jangan lagi memakai salam orang jahiliyah wasobah. Nabi suruh buang itu, jangan. Kita sama kita kaum muslimin, kata Nabi, ada salam tersendiri, tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi ajarkan, saudara, salam ini sebagai tahiyatul Islam. Sejak saat itu seluruh umat Islam, saudara, menjadikan Assalamualaikum sebagai tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin. Berarti saya bertanya kepada yang hadir, jawab yang kompak. Kalau gitu Assalamualaikum itu, saudara, tahiyatul Arab atau tahiyatul Islam? Penghormatan Arab atau penghormatan Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Ajaran Islam, bukan budaya Arab. Cuma ajaran Islam tersebut setelah digunakan oleh bangsa Arab, akhirnya menjadi budaya mereka, menjadi tradisi mereka. Tapi aslinya bukan budaya Arab, aslinya adalah ajaran Islam. Bukan hanya jadi budaya Arab, begitu masuk ke Indonesia menjadi budaya Indonesia. Coba lihat di Indonesia.
Indonesia, saudara, yang besar, yang kecil, yang perempuan, yang lelaki, di mana-mana kalau ketemu assalamualaikum, saudara. Saking membudayanya di Betawi, saudara, jadi merubah jadi assalamualaikum. Orang Betawi kan assalamualaikum, yang jawab waalaikumsalam. Kenapa? Saking membudayanya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Di Indonesia, saking membudayanya assalamualaikum, pendeta-pendeta ikut-ikutan assalamualaikum. Ajak lagi kira-kira kafir di jalan assalamualaikum, kita kafir assalamualaikum. Kenapa? Saking membudayanya, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jadi assalamualaikum budaya Arab atau budaya Islam? Adat Arab atau tradisi Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Takbir! Sallu alaihi. Jadi mereka bilang ambil Arabnya, ambil Islamnya, buang Arabnya, ambil salamnya. Tapi jangan pakai salam Arab, pakai salam sejahtera. Kurang aja yang ngomong ajaran Islam, saudara. Makanya hati-hati. Nah, inilah tingkah laku Islam Nusantara, saudara. Ini yang mereka propagandakan, Islam Nusantara, Islam Nusantara. Orang-orang kita usnudon, baik-baik, kabarnya. Dia pikir Islam Nusantara ini bagus-bagus aja. Ternyata di balik kata itu ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan. Maka saya mau tanya, apa Anda rela assalamualaikum diganti salam sejahtera? Rela tidak? Mau tidak? Ambil Islam, ambil juga salamnya, sudah. Sebab salamnya adalah merupakan bagian daripada ajaran. Dari sini jelas tidak? Yang berikutnya, sudah. Buat ibu-ibu nih, perempuan, apa kata mereka? Ambil Islam, buang Arab. Lalu mereka bilang, ibu-ibu, mau ngapain pakai jilbab? Jilbab tuh pakaian Arab, budaya Arab, tradisi Arab. Nggak perlu pakai jilbab, nggak usah pakai jilbab, buang itu jilbab. Pakai pakaian adat Nusantara. Kalau adat di daerah kita, pakaian perempuan cuma kain kemben ketek kemana-mana. Itu budaya, pakai itu, buang budaya Arab, ambil hukum Islamnya saja. Gawat, ini liberal semuanya dibilang Arab, saudara. Semuanya dibilang assalamualaikum dibilang Arab, saudara. Cuma mereka belum berani bilang Islam itu Arab, belum berani, saudara. Enggak, mereka memisahkan. Mereka mengadu domba antara syariat dengan adat. Mereka mengadu domba antara Arab dengan yang bukan Arab, saudara. Saya tanya, kalau begitu cara mereka licik tidak? Jahat tidak? Culas tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saudara, siapa bilang jilbab itu pakaian Arab? Oh, liberal tolong, bukan sejarah. Dalam sejarah kita lihat, dulu pakaian adat Arab mutabarrijat, terbuka, saudara. Rambut mereka terurai, leher mereka terlihat, bahkan besar diobrak buat tali perut, saudara. Gak ada wanita Arab pakai jilbab ketika itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Gak ada, saudara. Mereka terbuka, mereka nabrak, mereka umbar aurat. Begitu Nabi diutus menjadi Rasul, Allah perintahkan kepada nabinya, ya ayuhan nabi, hei nabi, qul li azwajika wa banatika wa banat wa nisa'il mu'minin. Hei nabi, katakan, kasih tahu tuh istri-istrimu, kasih tahu tuh putri-putrimu, kasih tahu tuh perempuan-perempuan orang yang beriman, kasih tahu mereka apa yang mesti dikasih tahu. Anudrina alaihinna bin jalabibihin, agar mereka menamparkan pakaian kurung mereka, agar mereka memakai jilbab mereka. Apa itu jilbab? Jilbab itu adalah pakaian wanita yang menutup semua auratnya, sudah, dari ujung kepala
sampai ke ujung kaki, seluruh anggota tubuhnya ditutup kecuali wajah dan dua telapak tangannya sudah. Yang lainnya adalah aurat. Jadi jilbab itu bukan kerudung, bukan sudah. Kerudung itu bagian daripada jilbab. Tapi yang dimaksud jilbab ya kerudungnya, ya baju ropesnya, ya seluruh pakaiannya yang menutup daripada semua aurat perempuan. Begitu ayat ini turun saudara, semua perempuan-perempuan muslimah sam'an wa ta'ah, mulai hari itu mereka semua memakai jilbab, sehingga di tengah masyarakat Arab kelihatan beda mana yang muslim mana yang bukan saudara. Yang pakai jilbab muslimah, yang nggak pakai jilbab bukan muslimah saudara. Itu menjadi identitas Islam. Jadi setelah Anda mendengar fakta ini, saya bertanya, kalau begitu jilbab itu adat Arab atau ajaran Islam? Adat Arab atau kewajiban Islam? Itu yang nyuruh bangsa Arab atau Allah? Allah yang perintahkan sudah. Jangan diputar-putar. Lepas jilbab, jilbab itu pakaian Arab, pahala lu bomenyan. Kurang ajar liberal. Saya tanya, liberal cerdas atau bodoh? Bodoh apa goblok? Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Saya mau tanya sekali lagi. Assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Islam? Jilbab itu pakaian Arab atau pakaian Islam? Yang diputar-putar saudara. Itu pakaian Islam apapun suku bangsa. Apakah dia Arab? Apakah dia bukan Arab? Perempuan muslimah wajib untuk mengenakan jilbabnya sudah. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Ada lagi yang ketiga. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Oleh sebab itu, kalau Anda membaca Al-Quran, nggak usah pakai langgam Arab. Mau ngapain pakai nada Arab? Mau ngapain pakai langgam Arab? Pakai saja langgam Nusantara, pakai langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Betawi, langgam Batak, langgam Ambon. Mau ngapain pakai langgam Arab? Kalian bangsa Indonesia mau ngapain pakai langgam Arab? Mau dijajah sama Arab? Mau diharapkan? Jangan bodoh, mau diharapkan. Arab itu penjajah, ingin merampas budaya kalian. Gawat ini harus sakit. Di Arab-Arab nih. Assalamualaikum di Arab-Arab. Jilbab di Arab-Arab sudah. Sekarang baca Al-Quran di Arab-Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu begitu ditanya oleh seorang tabi'in, "Man murad tartil?" Apa yang dimaksud dengan tartil? Beliau menjawab, tartil adalah iqta'ul huruf huquqaha, memberikan setiap huruf dalam Al-Quran hak-hak pembacaannya. Jadi Al-Quran itu saudara harus diberikan haknya. Bagaimana cara mengucapkan alif, bagaimana cara mengucapkan ba, bagaimana cara mengucapkan ta, dan seterusnya. Terus bagaimana makhlukul hurufnya sudah, dan bagaimana bunyinya. Kalau huruf-huruf itu saling bertemu satu dengan lainnya sehingga melahirkan idgham, ikhfa, idhar, saudara. Begitu juga ada iklam, ada qalqalah dan lain sebagainya, saudara. Itu hak huruf. Enggak sampai di situ. Hak huruf Al-Quran hanya boleh dibaca dengan qiraat mutawatirah. Dengan qiraat mutawatirah yang diajarkan oleh Nabi, yang kita kenal dengan qiraat sab'ah, saudara. Enggak boleh kita narang-narang, saudara. Enggak boleh, saudara. Harus ikut bacaan yang pernah diajarkan oleh Nabi, termasuk langgangnya, nadanya, saudara. Nabi bersabda dalam hadis, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi." Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Ini Nabi yang suruh, saudara. Gak boleh seenaknya kita ubah-ubah itu bacaan, saudara. Jangankan baca Al-Quran dengan langgam dalam
yang terjadi di Istana Presiden pada tanggal yaitu 15 saudara Juni atau Juli, 15 Juli saudara, sebelum Ramadan, saat akhir bulan Rajab, peringatan Isra Mi'raj saudara. Di depan Presiden, depan Menteri Agama, saudara, si pembaca Al-Quran membaca Al-Quran dengan angkat dalam melayani. Dia baca dengan bangga saudara. Dia baca, dia pikir ini inovatif saudara. Dia pikir maju nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, jangankan dengan nanggam dalam pelayanan, jangankan dengan nanggam yang bukan Arab, dengan nanggam Arab saja enggak semuanya boleh buat baca Quran saudara. Jadi kalau Nabi mengatakan bacalah Quran dengan nanggam Arab, tidak sembarang nanggam, nanggam yang betul-betul diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, yang sahabat ajarkan kepada tabi'in, yang tabi'in ajarkan kepada tabi'in, dan seterusnya sampai diajarkan kepada kita. Gak boleh kita kalah-kalah. Saya bukti, tidak setiap nanggam Arab boleh buat baca Al-Quran. Saya tanya semua, jawab yang kompak. Hadiah, gambus dari mana? Nah, ngomong Arabnya pelemah. Gambus dari mana? Ngomong Arabnya semangat Arab. Takut-takut banget ngomong Arab. Enggak, orang Arab juga tersinggung sudah. Ayo gambus dari mana? Sekali lagi dari mana? Dari mana? Pertanyaan saya, apa boleh baca Al-Quran dengan nanggam gambus? Boleh saudara, walaupun gambus adalah nanggam Arab. Saya tanya lagi, qasidahan dari mana? Ayo jawab yang lomba, qasidahan dari mana? Qasidahan dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan nanggam qasidah? Boleh. Ada qasidah pembangunan, terus membaca Al-Quran, boleh? Boleh? Boleh saudara. Gak boleh. Loh kenapa gak boleh? Itu kan nanggam Arab saudara. Sebab gambus dan qasidahan adalah nanggam yang biasa digunakan untuk pertunjukan hiburan. Dan Quran bukan pertunjukan saudara. Quran ini ibadah. Al-muta'abbad bitilawatihi. Baca Al-Quran itu ibadah. Ibadah gak boleh sembarangan saudara. Kira-kira jelas tidak? Satu lagi saya mau tanya. Ayo jawab yang lembab, jangan ragu. Dari perut dari mana? Dari perut dari Jawa? Dari Jawa bukan? Dari Jawa bukan? Dari Sunda bukan? Dari Betawi bukan? Dari mana? Dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan nanggam dari perut? Boleh. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan sengaja menggunakan nanggam tali perut, saudara, padahal dia tahu tali perut itu digunakan untuk pertunjukan maksiat, saudara, maka berarti dia sudah melecehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran. Man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka berarti dia sudah murtad, keluar dari Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Gambus gak boleh buat pertunjukan hiburan, gak boleh buat baca Quran. Qasidahan buat pertunjukan hiburan, gak boleh buat baca Quran. Dari perut buat pertunjukan maksiat, gak boleh buat baca Quran. Nah sekarang saya tanya, dalam pewayangan buat pertunjukan bukan? Pertunjukan bukan? Jaipongan? Gambang kromo? Dangdutan? Berarti boleh gak buat baca Quran? Boleh saudara. Apalagi kepongan, ada ngawernya lagi. Masa yang buat maksiat itu buat baca Quran? Betul? Jadi saudara, apa kata kelompok Islam Nusantara? Enggak apa-apa. Baca Al-Quran dengan anggap dalam pewayangan. Ini kan kombinasi budaya, jadi indah. Pala lumayan. Kombinasi budaya. Kalau memang dengan dalil kombinasi budaya itu dibolehkan saudara, maka kalau hari ini Al-Quran boleh dibawakan dengan menggunakan nanggam dalam pewayangan, berarti Al-Quran juga boleh dibaca dengan nada jaipongan. Betul? Berarti Al-Quran
saya ada Ustaz Suradi Qori, hafizul Quran, hafal Quran, suaranya bagus kalau baca Quran, cuma hari lagi serak dia, belum ceramah udah salah. Sudah tanya beliau nanti, apa ahli-ahli qiraat yang mengajarkan baca macam itu jangan mempermainkan Al-Quran. Kira-kira jelas gak? Barang-barang saya ngomong begitu, wah saya fitnah. Orang tokoh liberal dari kelompok Nusantara, saudara Islam Nusantara mengatakan Habib Rizik anti budaya Nusantara. Saya dibilang anti Jawa, anti Sunda, anti Betawi, anti Nusantara. Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah. Siapa bilang saya anti Nusantara? Saya kalau dengar sholawatan, syair-syair Islam dibawakan dengan langgam Jawa, enak, nikmat. Saudara, kita menikmati, asal jangan buat baca Al-Quran. Ayo coba rame-rame nih orang Jawa punya syair yang sering dibawakan oleh yaitu Habib Syekh. Coba Hanif. Padang bulan koyoi rambulane sing awe-awe, padang bulan padange koyoi rambulane sing awe-awe. Ojo turu sore, jangan tidur sore. Ceritani kanggo sego mengko sore, kene tak ceritani kanggo sego mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan kamilatan bidawami mulkillahi, salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala nabi. Takbir. Makanya baca selawat pakai langgam Jawa enak gak? Jujur enak gak? Suka gak? Cinta gak? Siapa bilang kita gak suka? Nah. Asal jangan buat baca Al-Quran. Langgam Sunda juga gak kalah, saudara. Itu di masjid-masjid di Jawa Barat biasanya kalau mau habis sholat, saudara, itu mereka suka baca ilahi laskulil firdausi a'la dengan bahasa Sunda. Ayo rame-rame, bisa gak? Ayo rame-rame. Ayo. Ilahi laskulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wal firdausi fa innaka
Enak gak? Enak gak? Saya mau tanya, ternyata sayur-sayur Islam dengan bahasa Sunda enak gak? Pakai aduh lagi, aduh Gusti Amin, aduh, aduh. Kalau udah aduh kan mendalam betul itu, udah duhai, udah menghamba, udah kepada Allah. Hebat tidak? Bagus tidak? Kita tidak anti budaya Nusantara, cuman ditempatkan pada tempatnya. Semua ada aturan, betul? Baca Quran ada aturan, baca syair ada aturan, main gebus ada aturan, betul tidak? Dalam pewayangan aja ada aturan, betul tidak? Ceramah ada aturan, saudara. Di ceramahnya ada aturannya. Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Baik, saudara. Ini ada Habib saya. Beliau bicara. Katakan beliau diundang ke masjid kilometer 57 untuk berceramah. Kapan-kapan diundang. Oh, ini kalau ceramah galak. Belum ceramah, meja udah terbalik. Beliau mau ceramah, saya diminta jadi MC. Boleh? Kapan-kapan undang jadi MC. Saya jadi MC, saya persilahkan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah untayan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta, panutan kita semua. Dialah Al-Habib Zaki Al-Aidarus dari Padalarang. Kepada beliau faliyatafadhal. Bagus tidak? Santun tidak? Sopan tidak? Itu namanya cara mempersilahkan ceramah. Nah, umpamanya saya lupa, saya MC-nya Ustaz Suradi suaranya serak, biar saya jadi MC. Apa saya bilang jadi MC? Ini mau ceramah, Habib Zaki. Saya katakan, para penonton semua, dari manapun anda berada, tua muda, mari kita gembira dan mari kita sambut kedatangan mubalik internasional. Kita minta dia untuk menggelegar ceramah di tempat ini. Dialah Habib Zaki. Takbir. Yang di belakang ngomong, dia mau ceramah apa mau main tinju? Ngawur tidak? Saya tanya, yang begitu sopan nggak? Santun nggak? Ramah nggak? Edan. Betul? Ada kayak orang mempersilahkan ceramah yang santun. Lu mau main tinju? Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya balik. Mike Tyson diundang ke Indonesia untuk pertandingan di Stadion Senayan yang nonton 100.000 orang, dipasang ring di tengah. Sebagai penghormatan, Habib Rizik Syihab diminta sebagai MC-nya. Saya jadi MC, saya terima. Saya diri di tengah-tengah ring. Oh, ini ratusan ribu orang. Saya mempersilahkan Mike Tyson. Apa saya bilang? Hadirin dan hadirat rahimahumullah, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan satu pertandingan yang penuh cinta dan kasih sayang. Kalau petinju internasional, kita persilahkan kepada Al-Muharram Al-Mukarram Ustadz Mike Tyson untuk naik ke atas panggung. Makanya kira-kira apa yang terjadi? Itu satu Senayan buka sepatu di samping saya, saudara. Lu mau main tinju apa mau ceramah? Betul? Jadi saya tanya, ada aturannya gak tinju? Ceramah ada aturannya gak? Baca Quran ada aturannya, ceramah ada aturannya. Orang dangdutan aja ada aturannya, sudah. Betul? Betul? Jangan diputar balik, itu aturan. Kira-kira jelas ya? Mau contoh lagi? Mau? Umpamanya saya dagang di warteg. Saya pedagang. Wah, ada orang minta, Pak, nasinya Pak, sama sayur, sama ikan. Berkedel Pak ya, saya sendok nasi. Sebelum saya sendok nasi, saya ambil lap bersih lapnya, saudara. Saya lap dulu piring. Udah bersih, saya sendokkan nasi, lauknya saya sediakan. Bagus gak?
Yang makan enak gak? Bersih. Oh, ini tukangnya bersih, dilap piringnya. Betul? Nah, saya kasih waktu. Saya mau ganti cupnya pakai celana dalam. Tapi celana dalam baru, bukan bekas, bukan. Saya beli celana dalamnya masih diplastikin. Masih diplastikin. Begitu ada yang datang mesen nasi, saya pakai celana dalam. Terus saya sediain makan. Kira-kira yang makan bagaimana? Gila dia apa? Piring gue deh, saya kali celana dalam. Kajal tidak? Padahal celana dalamnya bersih, saudara. Walaupun bersih, tapi tidak bersih. Bukan aturannya. Betul tidak? Betul tidak? Begitu juga baca Quran ada aturannya. Saya tanya, Al-Quran diturunkan pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kalau dibaca jangan anggap selain Arab gak enak. Bukan itu saja. Bahasa Inggris saja kalau dipakai anggap lain gak enak. I'm going to membantu. Coba saya mau tanya, ada orang ngomong bahasa Inggris I'm going to membantu. Enaknya dengerin? Gak enak. Bukan I'm going to bantu. I'm going to bantu. Ada yang pakai I'm going to membantu. Nggak enak tuh bahasa Inggris saja dibaca dengan langgam daerah, nggak enak saudara. Baca bahasa Inggris saudara dengan langgam Inggris. Hey man, how do you do? Hey man, what are you doing? Begitu dong saudara. Ini udah, hey man, how are you? I'm going to membantu. Kira-kira jelas gak maksud saya? Begitu juga kalau ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, enak gak? Enggak enak. Bahasa Sunda kalau diucapkan oleh orang Sunda dengan logat Sunda, mantap tidak? Mantap tidak? Jadi artinya saudara, tiap bahasa ada intonasi, ada notasi, ada nada saudara. Sunda ada notasinya, Jawa ada notasinya. Begitu juga bahasa Arab ada notasinya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada protes lagi. Habib Rizik jangan terang keras. Janganlah diharapkan orang membaca Al-Quran itu dengan langgam daerah. Kan orang Indonesia banyak tak bisa pakai langgam Arab. Dimudahkan dong. Enggak apa-apa masing-masing pakai langgam daerah. Pertanyaan banyak, jawab jangan. Jawab jangan. Udah jam 5, bulan depan. Artinya mau bikin lagi bulan depan. Jawab jangan. Apa? Kalau nggak mau, boleh kan lu maksa. Jawab. Betul. Sudah. Siapa bilang orang Indonesia nggak mampu dengan langgam Arab? Kau jangan menghina bangsa Indonesia. Kau jangan hina umat Islam Indonesia. Siapa bilang bangsa Indonesia tidak fasih mengucapkan bahasa Arab, membaca Al-Quran dengan langgam Arab? Kau dusta, kau bohong, kau penipu. Saya bisa buktikan saudara, orang Indonesia, bangsa Indonesia sangat fasih mengucapkan ucapan Arab, sangat fasih membaca Al-Quran dengan langgam Arab. Buktinya setiap musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, Indonesia selalu keluar sebagai juaranya. Saudara, kalau di Mesir kalah, kalau di Libya kalah, kalau di Syria kalah, kalau di Arab dunia internasional kalah semua. Kalau orang Indonesia tidak fasih, kalau orang Indonesia tidak jago tajwidnya, kalau orang Indonesia tidak bagus bacaannya, mustahil Indonesia bisa jadi juara Kori internasional setiap musabaqah. Betul? Tanya, kalau gitu orang Indonesia hebat tidak? Bagus tidak? Orang Indonesia nggak bisa deh. Ya, ada kebon. Dia menghina bangsa Indonesia, saudara. Yang nggak bisa itu yang nggak ngaji. Betul? Betul? Tapi yang ngaji di pesantren, yang ngaji di majelis taklim, yang ngaji di masjid, nggak ada yang nggak bisa. Betul? Betul? Bahkan orang Indonesia yang nggak bisa ngaji saja, yang nggak bisa ngaji nih, ngomong Allahnya masih fasih, saudara. India, Pakistan
ngomong Allahnya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Begitu sudah sampai diintikan oleh azan syahadu an la ilaha illallah. Saya mau tanya, andai kata di masjid kilometer 57 nih ada anak muda maju azan terus asyhadu an la ilaha illallah, kira-kira ditempelan nggak Ustaz Suradi? Ditempelan Ustaz Suradi itu belum bisa azan, so azan sih. Betul? Sana begitu. Tapi bangsa Indonesia fasih, saudara. Hatta yang nggak bisa ngaji ucap Allahu Akbar fasih. Betul? Ayo rame-rame. Allah. Allah. Sekali lagi. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Subhanallah. Sekali lagi. Sekali lagi. Asik. Saya nggak dengar itu dari Subhanallah, nggak ada. Semua bagus pasir, betul? Berarti saya tanya, bangsa Indonesia bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, saudara. Jangan merendahkan bangsa sendiri. Ini bangsa Indonesia udah bagus. Sampai negara Arab kalah rambutnya sudah. Berarti Indonesia maju kan? Tahu-tahu mau dibawa mundur ke alam pewayangan Semar Mepetro. Di istana Quran dibaca pakai langgam dalam pewayangan, kan sama juga kita mau dibawa mundur, betul? Udah maju hijrah, udah ke ujung langit, dibawa mundur ke alam Semar, betul babi. Kira-kira jelas kan? Paham tidak? Oh, ada lagi yang kurang berisik sudah. Sekali-sekali kan nggak apa-apa, ini kan di istana presiden. Presiden udah nggak usah diprotes, ini kan presiden, hormat dia, kesampan watoa. Untuk keadaannya lagi hukuman hakim diapa oleh hilal, putusan penguasa itu meniadakan daripada perbedaan. Udah jadi nggak usah ribut, presiden. Sudah, yuk mari kita buat pencerahan dan penyadaran. Sebelum 17 Agustus kemarin saya usulkan kepada Bapak Presiden, saya sampaikan di berbagai forum. Sudah. Apa usulannya? Nanti tanggal 17 Agustus kemarin itu sudah ada, saat dilaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 di halaman Istana Presiden, saya minta demi keragaman, demi Nusantara, demi Bhinneka Tunggal Ika, supaya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada cicak roh. Boleh. Atau karena ada di Jakarta, ya nyanyikanlah dengan langgam Gambang Kromo, atau dengan lagu ondel-ondel. Pernah dengar ondel-ondel? Orang Betawi lagunya, kita nonton ondel-ondel, kita nonton ondel-ondel, Indonesia tanah airku, oi. Saya mau tanya, boleh kan lagu Indonesia Raya digituin? Jawab yang ngomong, boleh tidak? Boleh, sudah ada undang-undang nomor 20 tahun 1900 sudah, yaitu 99 sudah ada, itu dengan tegas menyatakan sudah, bahkan diperbarui di tahun 2009 bahwa lambang negara tidak boleh dipermainkan. Apa di antara lambang negara? Satu, bendera merah putih, kedua gambar Garuda Pancasila, dan ketiga adalah lagu Indonesia Raya. Gak boleh. Coba-coba Anda nyanyi lagu Indonesia Raya, Anda ubah nadanya, Anda ubah saudara notasinya, Anda ubah bahasanya, Anda ditangkap minimal 7 tahun penjara. Ya Allah, suruh tuh Jokowi nyanyiin, nyanyiin Indonesia Raya pakai langgam daerah, kan lebih berat, kan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya kan ada Jawa, ada Sunda, ada Batak. Lagu Indonesia Raya mestinya diciptakan dalam 300 bahasa. Biar semua bahasa rasakan itu lagu Indonesia Raya. Boleh kan? Kan nggak boleh, saudara. Alasannya apa? Itu kan lambang negara, itu simbol negara.
Al-Quran itu lambang agama, simbol agama, kitab suci, tak boleh sembarangan, saudara, untuk diperlakukan, untuk dibawakan dengan seenaknya. Kalau lagu Indonesia Raya, kau, Presiden, tidak berani untuk membawakannya dengan langkah daerah. Kenapa kau kurang ajar membiarkan Al-Quran dibaca dengan langkah daerah? Kurang ajar. Takbir. Allah, ini kilometer 57 besok jadi kilometer 4 urusan. Kalau bilang Habib jangan begitu, Habib presiden yang dihina-hina, enggak. Saya jangan menghina presiden. Cuma saya punya prinsip, siapa memuliakan Al-Quran wajib saya muliakan. Siapa menghargai Al-Quran wajib saya hargai. Siapa yang mempermainkan Al-Quran akan saya permainkan dia. Siapa yang menghina Al-Quran akan saya hina dia, saudara. Takbir. Saya bertanya, orang yang menghina Al-Quran apa boleh ditoham? Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Ngerti? Yang terakhir, ada yang nanya begini, Kiai ini yang nanya, Habib, saya buka-buka kitab, ternyata membaca Al-Quran dengan langgam selain Arab itu khilafiyah. Tapi kok Habib ngotot betul ya? Orang tak boleh baca itu dan menganggap selain Arab. Saya jawab, Kiai, nikah Mekah itu juga khilafiyah. Tapi kenapa kita ngotot di atas mimbar nikah Mekah haram? Kita hanya kalau yang mengamalkan, betul? Khilafiyah, Kiai. Walaupun itu khilafiyah, Kiai, pendapat yang logik, yang rajah, yang sahih indah ahli sunnah, nikah Mekah itu haram. Walaupun ada segelintir saudara kelompok yang membolehkan, nggak boleh itu kita jadikan alasan untuk menyebarluaskannya kepada publik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi nggak setiap khilafiyah boleh diubah. Andai kata pun itu khilafiyah, jadi pendapat khilafiyah yang membolehkan doi, marju, syar, nggak boleh kita terima. Yang rojih, kuat, yang sahih, yang dibawa para ulama saudara, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jazari saudara, soal ahli qiraat, bahwa wajib untuk membaca Al-Quran di bulan Arab. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua jawabannya, andai kata pun boleh Pak Kiai, hati-hati. Ini mau ditunggangi oleh liberal saudara. Kan ini kita biarkan, besok orang-orang liberal akan mengatakan, umat Islam, ambil Qurannya buat Arabnya. Besok cetak Al-Quran gak usah pakai tulisan Arab lain, cukup terjemahnya saja, biar orang Indonesia baca Al-Quran langsung paham, langsung ngerti. Kenapa mesti pakai bahasa Arab? Toh rakyat gak ngerti, toh rakyat gak paham, toh itu bukan bahasa kita. Orang Kristen itu kitab suci mereka dicetak dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa umat Islam nggak begitu juga? Cetakkan aja pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pakai langsung paham. Lebih bagus kata dia, karena lebih paham. Ini tujuan mereka. Jadi besok kalau itu terjadi, saudara, kalau ini kita biarkan, maka tujuan akhir mereka sebetulnya bukan ingin menyerang Arab, menyerang Islam. Nggak sampai di situ. Saya katakan kepada para kiai ini, saudara, ini dibiarkan Pak Kiai. Kalau assalamualaikum dibilang budaya Arab, tolak. Jilbab dikatakan budaya Arab, tolak. Baca Al-Quran menganggap Arab dibilang budaya Arab, tolak. Besok sholat dengan rukuk dan sujud mereka bilang budaya Arab. Mau ngapain sholat pakai rukuk? Mau ngapain sholat pakai sujud? Itu budaya Arab. Ambil sholatnya, buang Arabnya. Besok kalau sholat cukup eling saja. Katanya di Indonesia ada eling, udah ada belum? Sudah ada belum? Itu dia kata dia, itu yang asli Nusantara. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya Allah, maka itu saya katakan
kepada mereka, la tattaqul bab, jangan buka pintu, la taftahu abwabal fitan, jangan buka pintu-pintu fitnah, jangan. Sekali kita izinkan, mereka besok dapat kesempatan untuk berubah semua ajaran agama. Jadi sebetulnya Pak Bu, yang mereka serang bukan Arab, bukan. Yang mereka serang Islam. Cuman batu loncatannya serang Arab, saudara. Hati-hati. Yang mereka mau serang Islam, yang mereka mau hancurkan Islam, yang mereka mau rusak Islam, maka itu para kiai wajib waspada. Umat Islam wajib waspada. Jangan terjebak dengan jebakan mereka, saudara. Begitu saya bertanya, siap jaga akidah, siap bela akidah, siap bentengi akidah, siap waspada. Takbir. Kalau begitu saya tanya, perilaku saudara tokoh-tokoh liberal yang mengusung Islam Nusantara bahaya tidak? Bahaya tidak? Itulah sebabnya kami tidak percaya kalau Islam Nusantara yang mereka usung, oh ini Islam yang lembut, Islam yang santun, Islam yang dialog. Enggak. Islam Nusantara yang mereka usung adalah bagaimana Islam di Nusantara kan semua budaya Arab dibuang dari Islam, semua yang mereka anggap budaya Arab. Assalamualaikum budaya Arab, doa dalam bahasa Arab budaya Arab, baca Fatihah budaya Arab. Nanti mereka buang semua dengan alasan itu budaya Arab. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi intinya, kesimpulannya yang ingin saya sampaikan adalah kelompok liberal saat ini, satu, mereka ingin mengadu domba antara syariat dengan adat. Mereka mau dua-duanya domba nih, syariat sama adat, sudah. Dan yang kedua, saudara, mereka mengadu domba antara Arab dengan bukan Arab, sudah. Hati-hati. Dan yang ketiga, tujuan akhir, mereka ubah Islam sesuai dengan selera mereka, saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Kalau begitu Islam Nusantara itu bahaya tidak? Bahaya tidak? Mereka protes, mereka bilang Habib Rizik tunggu dulu. Dulu Wali Songo datang dengan Islam Nusantara. Bagaimana Wali Songo itu berdakwah jangan membawa langgam-langgam daerah, tradisi daerah? Jawabnya, Wali Songo dulu datang, saudara, ya, membawa adat-adat daerah, tradisi daerah, akan bawa gamelan masuk kampung-kampung untuk mengislamkan Nusantara. Betul, mereka mengarang syair-syair Jawa yang isinya adalah bernilai dakwah. Mereka baca selawat-selawat dengan langgam Jawa untuk menarik masyarakat supaya mau masuk Islam, saudara. Hasilnya Wali Songo berhasil mengislamkan Nusantara. Tapi Wali Songo tidak pernah menusantarakan Islam, saudara. Enggak pernah Wali Songo ngajarin masyarakat baca Al-Quran dengan langgam dalam, enggak pernah, saudara. Enggak pernah Wali Songo mengajarkan masyarakat baca Al-Quran dengan langgam Jawa. Tidak pernah. Berarti yang dilakukan oleh Wali Songo adalah mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam, saudara. Betul? Itu saya mau tanya saudara, jadi yang betul yang mana? Islam Nusantara atau Islamkan Nusantara? Jawab yang kompak, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Islam Nusantara dengan Islamkan Nusantara sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Islam Nusantara sesat menyesatkan, Islamkan Nusantara itu merupakan tugas mulia bagi kita semua, insya Allah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Nah, karena itu di akhir daripada pengajian ini saya ingin mengajak semua umat Islam. Kalau Anda mendengar istilah-istilah baru yang sedang dipropagandakan oleh pemerintah, apalagi ada unsur liberal, tolong waspada. Ada yang bilang, jangan suudzon. Saudara, suudzon kepada orang baik tidak boleh, haram. Tapi suudzon kepada orang jahat wajib, saudara. Dan isu itu jaga keselamatan dirimu dengan suudzon. Hame iblis jangan husnudzon. Jangan, hame kiai husnudzon, hame habaib
Husnudon sama iblis. Iblis ngomongnya baik begitu, jangan husnudon. Tadi iblis tuh baik, mau ngapain nih iblis baik? Jadi hati-hati saudara. Maka tadi saya katakan jangan pernah percaya iblis walau berkata manis, dan jangan pernah percaya setan walau setan bicara tentang iman, Islam dan ihsan saudara. Sebab target iblis dan setan adalah menyesatkan anak manusia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita tutup, rame-rame kita baca sholawat. Itu sholawat Badar. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi hari ini saya minta Habib Hanif untuk membacakan syair-syair akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju tidak? Itu saya minta nanti dengerin syairnya. Nanti kalau Habib Hanif lagi baca dengerin syairnya, karena syairnya itu pelajaran apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan Anda mendengar syairnya, nanti Anda akan tahu itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan Habib Hanif. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari azwaja dipegang kuat. Insyaallah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dua madhab aqidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fiqi aswaja madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rukun iman enam jumlahnya, rukun Islam lima bilangannya, yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati. Ijma' qiyas wajib ditaati. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karamahu wali adalah fakta, siksa kubur juga realita, sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri aswada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri aswada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zuriyah Nabi banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah, wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri aswada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sahabat Nabi bagaikan bintang, panutan umat terang benderang, wajib dicinta haram diserang. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja, sampai mati tetap aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ikuti semua. Alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja, sampai mati tetap aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi ikut semuanya. Alhamdulillah NU aswaja, alhamdulillah FPI aswaja, alhamdulillah kita aswaja, sampai mati tetap aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jadi itu baru sebagian tuh dibaca. Ciri-ciri aswaja ada banyak.
Jadi kalau kita nyanyikan itu syair satu persatu, kita tahu oh aswaja begini ciri. Karena sekarang ini banyak yang bukan aswaja, ngaku-ngaku. Nah, alhamdulillah NU Nahdlatul Ulama sejak didirikan aswaja. Sekarang NU menjadi rumah besar aswaja, saking besarnya banyak yang nyusup. Akhirnya orang-orang liberal mulai sedikit demi sedikit menyusup masuk ke NU dan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya minta umat Islam kita rame-rame wajib jaga NU. Betul? Siap jaga NU? Siap bela NU? Siap bersihkan NU dari liberal? Takbir! NU rumah besar aswaja, FPI insya Allah jadi rumah bersih aswaja. Gak apa-apa kecil, asal bersih. Maksudnya bersih apa? Bersih dari liberal, bersih dari Syiah, bersih dari Wahabi, bersih dari aliran-aliran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Takbir! Sebagai penutup, ingat innamal mu'minuna, bahwa orang beriman itu bersaudara. Islam gak beda-bedakan suku bangsa kita. Mau Arab, mau Cina, mau India, mau Melayu, apapun suku bangsa kita. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua adalah bersaudara. Betul? 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 Takbir! Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membuat kita mulia di sisi Allah apa? Siap bertakwa? Kalau gitu jangan mau diadu domba urusan suku bangsa. Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Doakan Haji Wiji, doakan Ustadz Suradi, doakan mereka yang telah berbuat kebaikan untuk yaitu melaksanakan pengajian rutin di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dihalalkan nafkahnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Begitu juga kita yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, Rabbi inni ya da sifati aliyah qaimun bil afiyah. Rabbi inni ya da sifati aliyah qaimun bil ghina uridu afiyah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. As-subhu bada tal'ati wal laylu naja. As-subhu bada tal'ati wal laylu naja. Allah, 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 Allah,
ومغفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا بوفرته اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه والله الموفق أقام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.